Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah imam adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu kalau dia berdua rakyatnya dikabulkan oleh Allah. Tapi mendapatkan pemimpin yang adil bukan mudah. Bukan ini perjuangan yang luar biasa. Pemimpin yang adil yang kalau dia berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Kembali ke ini kita melihat tanda-tanda orang itu melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas. Yang pertama, al-khawfu minas syuhrat. Dia takut dengan popularitas. Karena popularitas itu bisa membahayakan dirinya dalam melakukan sesuatu. Maksudnya kalau dia melakukan sesuatu selalu diliput oleh media kita, takut nanti popularitasnya, ketenaran yang dia lakukan itu bukan lagi ikhlas, tapi berubah menjadi sebuah ada perasaan baik dia yang melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, itu berubah keikhlasan. Biasanya orang-orang yang ikhlas itu hampir disebut dengan al-jundiyul majhul. Ada prajurit yang tidak dikenal. Dia melakukan sesuatu dengan senyap. Bisrul Khafi, seorang ulama, dia berkata, kata dia, la yajidu halawatal akhirah. Seseorang tidak akan mendapatkan manisnya halawatal akhirah, tujuan kehidupan akhirat tidak akan dirasakan. Rajulun yuhibbu ayya'rifahun nas. Seseorang yang kalau dia melakukan sesuatu dia ingin diketahui terus oleh orang lain, itu dia akan mendapatkan halawatul akhirah atau halawatul iman, manisnya iman. Suatu saat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu keluar berjalan dan diikuti oleh pengikut Ibnu Mas'ud. Ada kita ada tuan guru banyak murid-muridnya di belakang. Setelah dia berjalan diikuti oleh beberapa kelompok di belakangnya, Ibnu Mas'ud menoleh ke belakang. Para tabatai lain bapak kata Ibnu Mas'ud, alana tattabi'uni. Kenapa kalian ikut aku? Kenapa kalian mengiringi aku? Kenapa kalian melayani? Kata Ibnu Mas'ud, fawallahi, kata Ibnu Mas'ud, demi Allah, la ta'lamuna ma adlat alaihi bari. Kalau seandainya dia itu mengetahui apa yang dilakukan di balik yang tidak kalian ketahui, mattaba'ani minkum rajulani, maka tidak satu orang pun yang mengikuti. Kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena orang memuji, orang membuat sebuah pencitraan yang luar biasa, tetapi di balik itu yang dia lakukan hal-hal yang luar biasa buruknya. Pada lahiriahnya baik, tetapi di dalam dirinya ada satu tersimpan sesuatu yang tidak baik. Apalagi yang dia lakukan sesuatu secara lahiriahnya baik, tetapi dilakukan dengan tidak ikhlas, ada motif yang lain yang dia lakukan, yang dia inginkan. Itu yang dimaksud. Yang dalam jiwa peneruslah kata-katanya, Allahumma fir lahum fa innahum la ya'lamun. Orang memuji apa yang dia lakukan, tetapi ada sesuatu yang tidak kita ketahui di balik sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga
Karena itu maksud kalau kalian tahu apa yang ada dalam diriku, tapi yang melakukan yang tidak kalian ketahui, mungkin kalian jalan mengikuti itu. Itu kata. Yang kedua, ittiham nafs, menuduh diri. Kalau bahasa terlihatnya, ittiham nafsi, menuduh dirinya selalu tidak sempurna mengerjakan ketaatan. Itu tanda-tanda orang yang ikhlas hatinya. Ketika dia mendapat sebuah kebaikan, dia tidak puas dengan kebaikan itu. Dia merasa taksir, merasa kurang. Dia merasa tidak sempurna melakukan kebaikan itu. Sehingga apa yang ia lakukan, dia tidak berbangga dengan apa yang ia lakukan. Dia berharap semoga apa yang dia lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang melakukan sesuatu kemudian dia merasa hebat, merasa sempurna, itu mungkin salah satu tanda orang yang tidak ikhlas. Tapi ketika dia melakukan sesuatu ketaatan, ibadah atau amal saleh, terus dia merasa taksir, merasa kurang, merasa belum sempurna apa yang dia lakukan, dia takut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda orang yang ikhlas. Diceritakan Ba'dus Shalihin, ada salafus saleh ketika dia sakit, nangis orang, bukan kesakitan. Lalu pada orang-orang yang mengunjungi dia bertanya, wahai fulan, kenapa dia menangis? Sedangkan dia ahli puasa, ahli ibadah, berjihad fisabilillah, dia benar-benar orang yang dermawan. Apa yang ditangiskan? Kata-kata beliau, faqala ma yudibni ana syai'an min hatihi. Apa yang kalian sebutkan bahwa yang kulakukan kebaikan-kebaikan yang kulakukan itu, saya belum tahu nanti apakah keberadaan timbanganku nanti di akhirat. Wa annaha maqbulatun inda rabbi, apakah itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun saya banyak berdarah, puasa dan lain sebagainya. Sedangkan Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima sesuatu amal itu dari orang-orang yang takwa kepadanya, orang yang riya, orang yang tidak ikhlas. Ini dia akhirnya dia menangis. Itu namanya ittiham nafs, menuduh diri dalam melakukan kebaikan belum sempurna dan ada kekhawatiran apa yang dapat dari ketaatan amal salehnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, al-amal bi samtin ba'idan 'anil aghwal. Dia melakukan sesuatu besok yang sama itu orang tidak tapi mengetahui, dia melakukan sesuatu dengan diam-diam, melakukan amal kebaikan dengan sembunyi-sembunyi, ba'idan 'anil aghwal, jauh dari keramaian dan publikasi. Itu salah satu tanda keikhlasan. Dalam hadis disebutkan, Inna Allaha yuhibbul abrar al-atqiya wal-atqiya. Allah mencintai orang-orang yang baik, bertakwa, al-atqiya, orang yang kadang-kadang dikenal. Tetapi dia orang baik, orang yang bertakwa, tapi tidak populer orangnya. Alladzina idza tahu, sifat mereka ini apabila orangnya tidak ada, lam yuftaqadu, tidak dicari orang. Bila yang tidak ada, tidak dicari. Tetapi perannya luar biasa, orang tidak kenal sama dia. Wa idza hadaru lam yu'afu, bila yang ada orang tidak kenal bahwa ternyata ini orangnya. Ada pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, tapi dia tabi'in. Hidup di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia berasal dari Yaman.
Uwais Al-Qarni. Ketika Rasulullah bersama Sayyidina Umar, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, apabila kamu bertemu dengan namanya Uwais Al-Qarni Al-Ja'di," Rasulullah itu menyebutkan cirinya. Uwais Al-Qarni ini dia punya orang tua yang ibunya masih hidup, dan di kakinya itu ada bercak putih. Bercak putih karena dulu dia pernah kena penyakit baras itu, kata orang Banjar bilang mencalak, tahu calak. Kalau kena penyakit itu putih-putih badan. Nah sembuh dari itu, tapi masih ada sisanya satu putih di kulit itu gak mau hilang lagi. Kalau kamu ketemu dia, kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, minta doa sama dia, minta didoakan oleh orang sekarang itu supaya kamu diampuni oleh Allah SWT. Sayyidina Umar bingung, orangnya gak ada lagi. Ketika Rasulullah tinggal perjalanan melepasnya Abu Bakar, kemudian ketika kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar ini tetap mencari orang itu. Mencari orang itu. Ketika musim haji, Sayyidina Umar selalu keliling jalan mencari mana kelompok jamaah haji yang datang rombongan dari Yaman. Karena disebutkan dari Yaman. Sayyidina Umar tanya, kalau ketemu itu, apakah kalian dari Yaman? Ya. Apakah kalian kenal nama orang ini, Uwais Al-Qarni, dari suku ini? Saya tidak kenal. Tidak ada yang mengenal. Terus muter-muter, ketemu orang tua, tanya, oh kenal, itu orangnya. Yang pakaian itu dia tidak dikenal. Saya datang ke sana. Tidak langsung saya mempercayai, cek dulu, tidak kita tanya. Orang ini kenal, tanya, apakah nama-nama kamu ini Uwais bin Qarni dari suku ini? Iya, situ. Apakah kamu punya ibu masih hidup? Sebenarnya ini dari Rasulullah yang mengatakan itu. Sayyidina Umar tidak begitu saja dari mana? Dari sebulan. Iya, masih. Terus kata Sayyidina Umar, boleh nggak saya tanya lagi satu, saya melihat. Melihat yang kakinya yang bercalak tadi, bingung ini, kenapa orang ini ngecek kaki? Akhirnya diperlihatkan, baru dilihat. Setelah itu baru si Umar yakin ini orangnya. Setelah yakin, baru dia pulang orang itu, kemudian dia minta doa kepada orang itu supaya dia diampuni oleh Allah SWT. Bingung namanya. Saat itu bingung. Setelah dia bingung, lalu Sayyidina Umar bercerita bahwa ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah berkata kepada, kalau ketemu namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman, dari suku ini sifatnya, maka mintalah doa kepadanya supaya kamu diampuni oleh Allah. Dan si Umar minta itu aja, tidak minta yang lainnya lagi. Dan doakan yang lain, minta supaya wahai Al-Qarni tolong doakan kepadaku supaya Allah mengampuni. Sudah selesai. Misalnya nggak mau doakan, maka itu Khalifah Sayyidina Umar. Saya mau doakan, kecuali ada satu syarat. Gitu. Negosiasi. Padahal yang rombongan ini tidak ada yang kenal. Kata Rasulullah, ini saya mau doakan satu syarat, kamu tidak boleh memberitahu orang lain. Kamu boleh dikenalkan saya orang lain, kamu boleh diperbolehkan. Kamu boleh ada ini yang berikut ini, Amirul Mukminin ketemu saya Qarni, juga ketemu orang dari Yaman. Kamu boleh ada media yang berikut. Itu syarat dari Qarni. Kata saya, iya sepakat tidak. Baru dia berangkat. Setelah itu hilang orangnya, ganti lagi. Terus Al-Qarni itu ketemu lagi. Dicari-cari di nggak ada yang kenal. Itu Uwais Al-Qarni. Ini yang disebut dengan Al-Asfiya Al-Aqiyah. Orang yang tersembunyi, orang yang baik, orang yang bertakwa. Bila dia
Ada, nggak ada yang kenal. Pilihan yang nggak ada yang nyari. Tetapi punya orang di sisi Allah, orang itu punya kedudukan di sana yang luar biasa. Yang bahasa orang kamu wali, wis al-Karni. Coba nanti dicari sejarah biografi wis al-Karni. Itu banyak diceritakan. Itu adanya sahih. Nah, salah satu ada orang yang ikhlas dalam melaksanakan. Ada banyak mandir ya, ada banyak ribut-ribut segala macam. Al-asbiya, tapi berbuat intinya itu. Tapi melakukan sebuah kebaikan. Itu panjang cerita saya sampai satu akhirnya pindah ke Irak. Itu lain lagi cerita. Lain lagi cerita. Misalkan ini. Yang keempat, Allah yaqulu bil madad wa la yaqtaru bihi. Orang yang melakukan dengan ikhlas itu salah satu di antara tandanya adalah dia tidak meminta dipuji, tidak minta pujian dan tidak terperdaya oleh pujian. Ini paling berat itu dipuji orang, paling berat. Melakukan sesuatu dari yang puji. Sudah uyuh Allah menjaga itu ini dari yang memuji, dari yang tepuk tangan. Bahkan ketika dipuji dia tidak berubah kejiwaannya. Ini salah satu tandanya. Jadi ini orang masalah pujian memang benar. Tetapi bukan berarti orang yang baik itu tidak boleh dipuji. Karena Rasulullah sendiri memuji para sahabat. Sayyidina Umar dipuji oleh Rasulullah. Sampai berkata Sayyidina Umar, "Ya Umar, lau salah dapat dan laksanakan syaitan membaca." Wahai Sayyidina Umar, kalau kamu melewati sebuah jalan itu juga dilewati oleh syaitan, kamu berpasang dengan dia, maka syaitan lari dari ini. Ini Sayyidina Umar memuji. Rasulullah memuji Sayyidina Umar. Artinya orang baik dipuji, tapi dengan pujian itu dia tidak berubah kejiwaannya. Yang ketiga, Allah yang bakal dengan mayasnahul madad. Tidak bakhil dengan memberikan pujian bagi orang yang berhak dipuji. Kalau dia berhak dipuji, tetapi tidak boleh memuji orang yang tidak berhak dipuji. Bahasa kita bahasa basi, kebanyakan bahasa basi katanya. Yang terbaik dipuji juga, padahal tidak punya nilai. Yang keenam, istiwa ulama fil qiyadati wal dunya. Melakukan sesuatu bagi dia sama saja, baik seorang prajurit atau seorang komandan, baik dia rakyat atau dia pemimpin, baik dia imam atau makmum, sama saja. Gak ada beda. Dalam dirinya perasaan bahwa dia adalah sebagai komandan, dia sebagai kepala daerah, dia sebagai imam, tidak ada perbedaan seperti itu, sama. Yang terakhir, jalur ridha wasyukurillah la linafs, menjadikan keridaan, menjadikan patutan keridaan itu adalah karena Allah, bukan karena dirinya dan karena nafsunya. Jadi ridha dan tidak ridhanya itu disandarkan kepada Allah, bukan kepada dirinya. Karena mencari ridha orang lain itu tidak akan puas-puasnya, akan habisnya. Dalam perkataan Arab, ridha nafs la tudrak, mencari keridhaan orang lain itu sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Kita ingin orang itu senang sama kita semua, sepakat dengan kita semua, setuju dengan apa yang kita lakukan, memuji apa yang kita dapat, itu mustahil. Dan kisah orang yang mencari membuktikan bahwa manusia itu tidak akan semuanya bisa setuju dengan dia. Jadi kisah
antara bapak dan anak. Sang bapak menasihati anaknya, wahai anak, kalau kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan mencari hanya keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Karena keridhaan manusia yang kita cari tidak akan dapat. Lalu bapaknya ini ingin membuktikan kepada anaknya. Diajak anaknya berjalan keluar dengan membawa seekor kedelai. Kedelai, bukan kijang. Jadi ketika berjalan bawa seekor keledai. Nah, dia bilang, kita berjalan juga. Nanti saya yang naik keledai, kamu yang narik untuk keledai jalan. Melewati sekelompok manusia, maka berkomentarlah manusia ini. Kata yang manusia yang melihat, ini bapak tiga banget. Dia yang naik keledai, anaknya yang kecil itu nariknya. Kenapa nggak dibawa aja dua-duanya naik keledai? Komentar kelompok pertama melihat kejadian bapaknya naik keledai, anaknya yang kecil narik keledainya. Orang mikir, kenapa ya anak kecil itu bawanya di belakang sama-sama naik keledai? Lewat. Komentar ketemu dia, bapaknya ngomong pada anak, kamu dengar komentar orang, apa yang kita lakukan salah, apa yang kita lakukan tepat. Berarti orang tidak setuju enggak dengan apa yang kita lakukan. Coba kita gantian, kamu yang di atas naik keledai, saya yang narik kamu yang nonton keledai. Gantian, jalan lagi, ketemu lagi kelompok masyarakat lain, lihat yang kejadian itu. Komentar lagi, ini anak nggak tahu bahasa, nggak tahu adat, masa orang tua yang itu naik menarik menonton, sedangkan dia ini apa namanya berada di atas keledai enak ini, nggak mau menghormati orang tua. Komentar lagi, akhirnya terus berlalu. Dia komentar lagi kepada anaknya. Ketika kita melakukan sebaliknya juga salah. Menurut orang ini, bagaimana kalau kita naik dua-duanya di atas keledai? Jadi bapaknya naik, anaknya juga naik. Jalan, tunggu lagi orang ketiga, kelompok ketiga. Komentar lagi, oh banyak orang. Keledai sekecil gitu dinaikin ke orang. Tega banget ini, nggak ada perasaan sama binatang. Salah juga kan? Akhirnya kata sama Pak, coba kita jalan dua-duanya, nanti kita tarik aja, gak usah dinaikin. Biar kita berjalan berdua. Akhirnya berdua menonton keledai ini, ya ketemu lagi orang-orang keempat, komentar lagi. Salah juga. Masa keledai itu gak dinaikin? Satu orang bisa naik situ. Ya, selesai. Itu namanya ridat nas, gayatun lafaz. Kita ingin mencari orang sepakat dengan kita. Kita ingin mencari orang ridha dengan apa yang kita lakukan. Itu tak bisa. Semua yang kita lakukan pasti ada salah. Itu gimana? Sudah kayak gitu salah juga. Sampai tiga cara. Tidak ada yang benar kan? Pasti ada yang salah. Yang tidak salah itu kalau kita melakukan sesuatu mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak peduli dengan masalah komentar orang, yang penting Allah ridha, Allah menyamai apa yang kita lakukan. Ini yang disebut dengan kata-kata la yakhafu lawmata laim. Dia tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Yang penting dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Ini yang pernah saya katakan. Ini yang kedua, sabar atau ikhlas. Buah dari keikhlasan itu adalah sakinah nafsiyah, mendapatkan ketenangan dari ketenangan jiwa. Orang yang ikhlas melakukan amal, dia akan jiwanya tenang dan tenang. Yang kedua, al-quwwatur ruhiyah, dia akan mendapatkan kekuatan rohani. Ini kunci dari ini, karena setan iblis sudah mengakui orang yang ikhlas tidak bisa diganggu. La ubiyannahum ajma'in, akan kuda semua hamba-Mu wahai Allah. Illa ibadaka minhum
ghairu mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas dalam melakukan sesuatu. Itu yang tidak bisa. Nomor dua ini ada kisah terlalu panjang kalau saya ceritakan. Mungkin sebagian sudah dengar cerita itu yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dan Tarikh Al-Mu'min. Seorang yang beribadah kepada Allah ingin menghancurkan sebuah kesyirikan. Yang kesyirikan itu di dalam masyarakat ada sebuah kubah besar. Sebuah kubah besar, masyarakat memuja dan memuji segala sesajen masuk tanah di depan dua kubah besar itu. Seorang yang ahli ibadah ini dia ingin menebang pohon itu. Ketika mau menebang dicegat oleh setan di tengah jalan. Dan dengar ceritanya. Dia lanjut. Panjangan waktunya habis itu. Sebelum banyak lagi. Dicegat oleh setan di tengah jalan. Karena sudah niat ikhlas untuk menghancurkan kesyirikan, sang pengibadah al-abid tadi itu lahir dengan setan dan bisa dikalahkan setan. Tetapi kekalahan setan itu, iblis tidak berarti begitu. Dia terus secara fisik kalah, tapi dia negosiasi aja. Gini aja, kita negosiasi aja. Kalau dia menembang itu percuma saja. Yang namanya masyarakat itu kalau dia sudah rusak, akhirnya tetap rusak. Kalau dia tebang itu pohon itu, dia akan nyari pohon lain. Dia akan nyari pohon lain. Langsung saja untuk menghambat kepada kesyirikan. Gimana kalau gak usah ditebang ibaratnya, dia akan kasih duit. Dia ada setan itu akan dikasih duit, dan ketika dia beribadah tinggal balik itu di bawah sejadah itu ada duit. Jadi gak usah nambah namanya sepakat ya. Aktif gitu. Hari pertama dapat duit, hari ketiga dapat duit, hari ketiga tidak ada lagi duit yang di bawah sejadah. Ini setan sudah itu tunggu 2 hari tidak ada, hari ketiga akhirnya balik lagi mau buang itu. Orang yang ahli ibadah tadi, kalau itu saya tebang betul. Karena setan tadi ngerjain saya, aku ngerjain. Ketika dia pergi menebang pohon, dicegah oleh setan. Mau mana? Mau nebang pohon itu? Jangan dari situ. Kalau mau nebang itu lawan saya dulu gitu. Kalah yang gak tadi. Jadi pertama dia menang kan. Ketika kalah, ditanya oleh sang api dari ibadah. Kenapa kamu kuat sekali? Dulu kita kelahiran fisik kamu yang kalah, saya menang. Kata setan, tahu enggak? Dulu ketika kamu melawan saya, kamu melawannya dengan sebuah kekuatan rohani, kekuatan jiwa yang ada pada dirimu. Kamu benar-benar ingin nebang itu karena ingin menghancurkan kesyirikan karena Allah. Sedangkan yang kedua ini, kamu melawan saya bukan lagi karena ingin menebang pohon, menghancurkan kesyirikan karena apa, tetapi karena duit yang gak saya kasih lagi, sehingga kekuatan rohanimu, kekuatan jiwamu gak ada. Yang kedua ini kekuatan jiwamu hilang karena bukan karena Allah lagi, tapi karena duit gak ada lagi di bawah sejadah yang kamu dapatkan ketika kamu beribadah. Akhirnya kalah. Itu cerita yang dilakukan Al-Ghazali bahwa orang yang ikhlas itu mempunyai sebuah kekuatan rohani yang luar biasa. Kalau mau tambah ceritanya itu ada kejadian para sahabat. Para sahabat, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Arab Badui, pulang gunung, datang dan beriman kepada Rasulullah. Setelah beriman, lalu dia ikut perang bersama Rasulullah. Setelah selesai perang, Rasulullah membagikan harta ghanimah, harta peroleh rampasan perang, mau dikasihkan kepada seorang sahabat ini. Dia tolak, tidak mau. Wahai Rasulullah, saya masuk Islam dan mau mengikutimu, ikut perang bersamamu, bukan karena ini, bukan karena rampasan perang ini yang mau saya tarik. Akhirnya dia telah saya terima. Dan saya mengikutimu, beriman kepadamu. Saya hanya ingin
mati syahid bersama Allah. Itu yang diinginkan, bukan karena rampasan perang. Lalu pada suatu saat terjadi peperangan, dia ikut dan di situ dia meninggal mati syahid. Dan oleh para sahabat setelah dia mati syahid itu dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah itu yang dahulu yang kita kasih firman enggak mau? Kata sahabat, iya ini orangnya. Lalu Rasulullah SAW mensalatkan dan di salat Rasulullah terhadap jenazah sahabat. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, ya Allah, hada abduka, ini adalah hambamu yang dia dulu minta mati syahid fisabilillah. Ana syahidun ala dzalika. Wahai Allah, saya adalah saksinya. Apa yang dia inginkan itu adalah benar-benar karenamu, dan saya menjadi saksi apa yang dia telah lakukan. Jadi saksi itu Rasulullah SAW. Ini dia kekuatan rohani yang kuat sehingga ghanimah kata Rasulullah tidak mau dihentikan. Itu kekuatan rohani yang tidak mempengaruhi apa yang terjadi dalam masalah dunia ini. Yang ketiga buah keikhlasan adalah al-istimrar fil amal. Kontinuitas dalam melakukan amal. Orang yang ikhlas dia akan terus-menerus melakukan sesuatu tidak sendiri. Yang keempat, ikhlas bersawab bil amal wa illam yutimmahu aw lam ya'mal. Memelihara pahala amal walaupun dia tidak sempurna atau bahkan tidak melakukan sama sekali amal itu, karena dia ikhlas niatnya, dia juga dapat pahala walaupun dia tidak melakukan atau tidak menyempurnakan pekerjaannya, sebagaimana hadis yang keempat. Yang kelima, ta'idullah wa amranihi bisyada'i wal azman, mendapatkan pertolongan Allah ketika dia menghadapi krisis dan musibah. Allah akan menolong karena Allah telah menjanjikan itu. Dan ini banyak cerita-cerita hadis yang tiga manusia yang terkurung dalam gua. Itu salah satu cerita bahwa mereka mendapatkan pertolongan Allah dengan menyebut amal saleh yang ikhlas mereka lakukan masing-masing tiga orang ini. Yang terakhir, doa yang ikhlas, hal-hal yang memicu keikhlasan orang. Artinya kita untuk melakukan sebuah keikhlasan itu ada yang mendorong, ada yang motivasi untuk supaya ikhlas melakukan keikhlasan. Yang pertama, ilmu yang rasih, ilmu yang mendalam dan ilmu yang luas. Yang kedua, suhbatu ahli ikhlas, berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Itu sangat mempengaruhi juga kita juga ikut ikhlas. Banyak hadis saya secara umum saya rinci lagi, mengikuti berteman dengan orang yang ikhlas. Yang keempat, qira'atu siyaril mukhlisin, membaca biografi orang-orang yang ikhlas. Itu juga mempengaruhi kita untuk melakukan keikhlasan. Bagaimana mereka ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, mujahadatun linnafs, berjihad untuk melawan nafsu kita. Karena nafsu kita ini akan meminta bagian dalam apa yang kita lakukan. Minta bagian itu nafsu kita ini, kalau melakukan sesuatu bisa dipuji, kalau melakukan sesuatu ada yang disebut huzul nafs, bagian-bagian nafsu yang sebenarnya bertentangan dengan keikhlasan. Yang kelima, doa wal isti'anah, berdoa dan meminta tolong kepada Allah supaya kita bisa melakukan sesuatu dengan ikhlas. Supaya Allah pas jam 9, saya kira itu sambungan bahasa tentang keikhlasan ini. Mohon maaf, hanya poin-poinnya saja. Kalau dijelaskan secara satu persatu itu salah banyak waktu, dan yang bisa rujuk beberapa juga. Pertama, al-bahar
kitab Al-Bahrul Rahim itu juga sudah diterjemahkan. Bizuhdi wal dalam masalah syukur dan rakaib dan masalah rakaib itu pelunak hati dikarang oleh Syekh Ahmad Karim. Atau yang bisa baca buku An-Niyatu wal Ikhlas, niat dan ikhlas yang dikarang oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Banyak rujukan-rujukan untuk membahas ini. Itu saya saring dari beberapa buku itu untuk membuat bahasan sosok bahasan ini. Tetapi semua yang di item-item dari ikhlas, kemudian sama ikhlas, sama bawa ikhlas, itu sebagian hadis-hadisnya ada di kitab Riyadhus Shalihin untuk memperkokoh bahasan yang ada di materi ini. Saya kira itu mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu melakukan amal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ya, salah dan mohon maaf. Kita itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.